Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Untuk urut-urutannya masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, kemudian sampai dengan yang terakhir. Untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius, di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu untuk hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu harus menyadari kalau di hari Minggu kamu mau bersantai terlebih dahulu tidak masalah, kamu mau menenangkan pikiran dulu juga tidak masalah, kamu ingin mengistirahatkan fisik kamu juga tidak terlalu menjadi masalah. Di situ ada kartu The Strength yang artinya kamu memang membutuhkan suatu istirahat untuk bisa mencharge energi dan bersiap menghadapi hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020. Artinya di sini kamu di hari Minggu ini sedang ingin mengistirahatkan diri kamu supaya apa? Supaya tidak terlalu terbebani dengan segala aspek permasalahan ataupun tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi di hari Minggu ini sepertinya Capricorn tidak ingin mempunyai suatu pikiran yang terlalu berlebihan. Artinya di hari Minggu ini sepertinya Capricorn ingin full istirahat untuk bersiap menghadapi hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020 nanti. Dan di sebelahnya itu ada kartu Seven of Wands yang di sini artinya di hari Senin kamu akan bekerja keras lagi dengan segala bentuk tanggung jawab kamu, dengan segala hal di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan rezeki maupun di dalam urusan hubungan asmara. Tetapi untuk hari Minggu ini tanggal 26 Juli tahun 2020, untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu sedang tidak ingin meribetkan diri dengan segala sesuatu kerumitan yang ada di dunia ini. Jadi di hari Minggu ini kalau kamu mau beristirahat, ya silahkan beristirahat. Nikmati akhir pekan kamu, nikmati hari Minggu kamu, jadikan hari Minggu untuk mencharge energi dan bersiap untuk menghadapi hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020. Karena di hari Minggu ini kamu ingin beristirahat, maka dari aspek pekerjaan, dari aspek keuangan, serta dalam aspek hubungan asmara itu flat datar masih sama seperti sedia kala. Jadi di sini memang fokus kamu di hari Minggu secara garis besar adalah kamu ingin mengistirahatkan diri kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu Seven of Wands yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya sih sebenarnya sih kalau kau mau jeli ya, kau mau jeli untuk melihat suatu permasalahan gitu ya. Walaupun memang rumit tetapi setiap solusi itu ada di setiap permasalahan yang kamu hadapi. Tetapi di sini buat kamu yang punya zodiak Aquarius, sepertinya kamu ini kurang bisa menyadari solusi yang ada. Jadi ya apa? Kamu terjebak di dalam situasi yang melelahkan dengan penyelesaian-penyelesaian masalah yang tak kunjung selesai. Karena apa? Kamu belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kamu di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini memang kalau kamu sadari permasalahan yang kamu hadapi saat ini itu cukup kompleks ya. Seperti biasa memang menjelang akhir bulan kondisi keuangan itu kembang kempis. Nah, maksudnya kembang kempis itu seperti kehabisan bensin di tengah jalan. Nah, ini kan belum berakhir bulan Juli tahun 2020. Tetapi kondisi keuangan kamu sudah mulai menipis nih. Jadi di sini kamu harus memutar otak bagaimana dengan kondisi keuangan kamu yang saat ini ada untuk memenuhi kebutuhan di bulan Juli tahun 2020. Nah, sekarang tugas kamu adalah kamu menyadari kamu mau seperti ini terus atau mau merubah keadaan. Nah, kamu mau seperti ini atau mau merubah, itu semua ada di dalam diri kamu. Jadi kamu nggak boleh mencari alasan ini, alasan itu. Karena apa? Kuncinya ada di dalam diri kamu. Untuk urusan pekerjaan, untuk urusan keuangan kaitannya dengan rezeki, itu urusannya ada di dalam diri kamu. Nah, kamu mau nggak untuk bisa menyelesaikan ini semua? Kamu mau nggak merubah ini menjadi lebih baik lagi? Nah,
Apabila kamu ingin merubah ini menjadi lebih baik lagi, maka di sini ada kartu Seven of Wands. Kamu nggak boleh bersantai-santai, kamu nggak boleh berleha-leha, kamu nggak boleh terlalu santuy di dalam melangkah. Yang ada kerja keras dan kerja keras. Karena apa? Kuncinya cuma satu, kerja keras dan niat. Kalau kamu niat pasti akan bisa. Tetapi kalau kamu nggak niat, ya maka kamu akan seperti ini terus. Nah, sekarang pilihannya ada di kamu. Kamu mau merubah segalanya atau mau masih tetap memaksakan bertahan dengan kondisi yang seperti ini. Kalau kamu masih memaksakan dengan kondisi yang seperti ini, maka kondisi pekerjaan, kondisi keuangan ya akan tetap seperti ini. Ditambah lagi tuntutan daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, sepertinya eskalasinya semakin membesar. Maka dari itu, usahakan mumpung bulan Juli ini belum berakhir, kamu harus bisa yang namanya merubah situasi menjadi lebih baik lagi, dan itu yang harus kamu lakukan. Kalau itu semua bisa kamu lakukan, maka nantinya kamu akan enak di dalam menjalani kehidupan di bulan Agustus tahun 2020 nanti. Intinya, lakukan perubahan dimulai dari diri kamu sendiri, dan yang paling penting adalah menemukan solusi di tengah rumitnya permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Three of Cup dan kemudian di sini ada kartu King of Cup, yang artinya apa? Yang artinya di hari Minggu ini sepertinya ya boleh kamu menikmati kebahagiaan atas diri kamu sendiri, nggak masalah. Tetapi yang harus kamu ingat adalah bahwa kehidupan ini memang tidak terlepas dari yang namanya sebuah masalah, dan di sini kehebatan kamu adalah ketika kamu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi memang diakui cukup rumit. Tetapi di sini kamu lihat beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kamu sudah bisa melewati step by step permasalahan yang sudah bisa kamu selesaikan. Walaupun memang masih muncul permasalahan baru di dalam kehidupan kamu, tetapi hal itu kamu harus punya keyakinan bahwa permasalahan baru yang muncul itu tentunya akan bisa kamu selesaikan, dan memang harus bisa kamu selesaikan. Karena apa? Karena memang masalah ini adalah tanggung jawab di atas kehidupan kamu. Jadi kamu harus yakin bahwa setiap masalah yang ada itu pasti bisa diselesaikan, dan kamu harus ingat bahwa setiap proses di dalam kehidupan kamu itu harus dilalui step by step. Memang kamu ingin semuanya cepat selesai, cepat clear. Nah, kalau kamu seperti itu nggak bisa. Karena apa? Karena kehidupan ini adalah sebuah proses, dan cobaan yang saat ini sedang kamu hadapi itu juga bagian daripada proses. Dan yang harus kamu ingat adalah bahwa Tuhan itu tidak mengurangi kebahagiaan kamu dan juga tidak menambah beban kamu. Itu semua sudah diatur. Nah, oleh karena itu kamu harus yakin dan percaya bahwa ini semua pasti akan ada masanya. Ini semua pasti berakhir. Ini semua pasti akan menjadi suatu berkah buat kamu. Dan kamu harus yakin, harus tetap percaya bahwa setiap masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, pasti muaranya akan membahagiakan kamu. Memang prosesnya rumit, tetapi hal ini harus kamu lalui. Dan kamu harus percaya bahwa kehidupan kamu pasti akan menjadi lebih baik lagi. Nah, masalah yang saat ini sedang kamu hadapi kan hanya masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan, dan kemudian juga masalah keluarga yang ada di dalam diri kamu. Kalau untuk masalah usaha, untuk masalah bisnis, sepertinya juga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Karena apa? Untuk masalah usaha, masalah bisnis, sepertinya juga berada di dalam sebuah track yang cukup lancar. Artinya walaupun ada kendala sedikit di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha, tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Jadi untuk pekerjaan, usaha, dan keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup bagus. Tetapi kalau untuk urusan keluarga, urusan perasaan, dan urusan hubungan asmara, memang sedikit ada sebuah permasalahan. Bukan sedikit sih, banyak permasalahan yang memang menguras energi, yang memang menguras pikiran dan membuat kamu berada di dalam suatu kondisi yang tidak merasa nyaman. Apalagi di hari Minggu, kamu yang seharusnya menikmati kehidupan kamu, tetapi terkadang ada beberapa pikiran yang mengganggu kamu untuk berpikir lebih lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan kamu harus yakin, harus percaya bahwa permasalahan ini pasti akan segera terselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries ya, di hari Minggu ini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sebelahnya ada kartu The Star. Di sini artinya memang kamu harus menyadari konsep rezeki ya. Karena di sini sepertinya kamu itu
ini rezeki di hari Minggu ini sebenarnya sih bisa dikatakan cukup lancar ya, tetapi lancarnya di sini adalah kamu mengambil untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan di hari Minggu ini. Dan di sini memang kalau untuk masalah keuangan buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu ini sebenarnya tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan ya. Karena apa? Karena di sini bisa kamu lihat the star, ini kondisi keuangan kamu dan ini yang kamu keluarkan. Jadi di sini sepertinya memang pemasukan kamu memang lebih banyak daripada pengeluaran kamu. Dan di sini memang kalau bisa disadari bahwa di hari Minggu ini kondisi keuangan sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020 nanti mayoritas akan berada di dalam sebuah kondisi yang bagus. Artinya memang di sini pemasukan kamu juga lebih banyak, sedangkan pengeluaran kamu itu lebih sedikit. Jadi di sini sangat bagus sekali untuk kondisi keuangan kamu, dan bukan berarti Aries ini pelit ya, tetapi Aries ini sedang berhemat untuk menyusun apa yang akan menjadi masa depan daripada zodiak Aries itu sendiri. Kemudian untuk urusan pekerjaan di hari Minggu ini sepertinya tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Mungkin sebagian besar di antara kamu di hari Minggu ini sedang libur, tetapi hal ini memang harus kamu pikirkan lagi ketika nanti memasuki hari Senin. Yang paling penting adalah kamu harus bisa semangat untuk bisa menata ulang kehidupan kamu di hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020 besok. Dan di sini di hari Minggu, kalau kamu mau bersantai dulu juga nggak masalah, mau menenangkan pikiran terlebih dahulu juga nggak terlalu masalah. Tetapi yang harus kamu ingat bahwa di beberapa hari ke depan akan ada beberapa kesulitan-kesulitan yang ada di dalam diri kamu. Nah, kesulitan itu apa aja? Yang pertama adalah kesulitan kamu untuk bisa menempatkan diri. Jadi kamu itu terkadang berada di dalam kondisi yang bingung. Kamu itu harus menempatkan diri di posisi yang mana. Yang kedua adalah pendirian kamu di dalam hubungan asmara. Kenapa saya katakan pendirian di dalam hubungan asmara? Karena pendirian kamu di dalam kondisi hubungan asmara itu terkadang masih ngambang. Dan ketika pendirian kamu ngambang, maka kamu akan kesulitan di dalam mengatur emosi. Nah, ketika kamu kesulitan di dalam mengatur emosi, maka apa yang terjadi? Ketika ada salah paham antara kamu dengan pasangan, maka ini emosi kamu itu akan memuncak. Dan ketika emosi kamu memuncak, maka hubungan asmara kamu akan terkena dampak daripada ketidakmampuan kamu untuk mengatur kondisi emosi kamu. Dan hal ini harus bisa kamu antisipasi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Tetapi selebihnya di hari Minggu ini so far tidak terlalu ada masalah, tetapi memang hubungan asmara yang ada sedikit permasalahan. Tetapi hal ini bisa kamu atasi dengan baik, dan kamu pasti bisa kok mengatasi hal ini tanpa mengalami suatu kendala. Dan tetap percaya bahwa hubungan asmara kamu sejauh ini di hari Minggu berada di dalam sebuah kondisi yang cukup aman. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu 26 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Three of Pentacles, dan kemudian di sini ada kartu Three of Swords, yang di sini artinya apa? Ya, di sini artinya memang untuk urusan keuangan bisa dikatakan tidak terlalu ada masalah ya, walaupun di sini memang kamu harus mencari sumber pemasukan lain di dalam kehidupan finansial kamu. Karena apa? Karena kebutuhan kamu itu semakin hari semakin kesini akan semakin banyak. Jadi kalau kamu hanya mengandalkan satu sumber pemasukan saja dari urusan pekerjaan kamu, kemudian dari usaha kamu, itu nggak akan nutup kebutuhan yang lainnya. Maka dari itu kamu harus punya pemasukan sampingan atau pekerjaan sampingan yang bisa menopang kondisi keuangan kamu. Kalau kamu terus mengandalkan pemasukan utama kamu, maka nanti ketika kebutuhan kamu itu meningkat atau melonjak, maka kamu akan kebingungan. Karena apa? Kamu harus sadari, semakin menjelang akhir tahun 2020, kebutuhan kamu itu akan semakin banyak. Oleh karena itu, usahakan untuk bisa mengandalkan sumber pemasukan yang pertama ditambah dengan mencari sumber pemasukan sampingan. Supaya apa? Supaya bisa tercipta suatu kondisi ekonomi, suatu kondisi keuangan yang sehat. Dan di sini kamu harus mengakui kalau di bulan Juli tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu itu agak sedikit pilek, tidak terlalu sehat. Karena apa? Karena kondisi keuangan kamu ini masih terkadang besar pasak daripada tiang, karena terkadang memang pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan kamu. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi. Ketika nanti memasuki bulan Agustus tahun 2020, kamu harus bisa punya penghasilan sampingan untuk bisa menopang kebutuhan kamu di dalam kondisi kehidupan kamu. Mengandalkan satu sumber pemasukan tidak salah, tetapi juga kamu harus punya penghasilan sampingan. Supaya apa? Supaya tercipta sebuah keamanan di dalam kondisi ekonomi kamu. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan, ada sedikit yang melukai hati kamu di dalam pekerjaan kamu, karena terkadang memang omongan orang kita nggak bisa nyetel ya. Jadi di sini terkadang kamu ada merasa sakit hati, ada rasa nggak enak sama orang lain. Karena apa?
Karena terkadang banyak orang yang di sekitar pekerjaan kamu yang iri akan pencapaian kamu, dan hal ini memang seringkali terjadi ketika kamu bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Tentunya di sekitar kamu ada orang yang sirik dengan kamu dan berusaha keras untuk menjatuhkan kamu. Ditambah lagi, untuk urusan hubungan asmara, terkadang pasangan kamu ini cukup menyakitkan hati kamu. Terkadang omongannya, terkadang perbuatannya itu nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, kamu sering merasa terluka dengan beberapa hal yang pasangan kamu itu lakukan. Tetapi hal ini tidak terlalu menjadikan masalah selama kamu bisa mengerti, selama kamu bisa memahami kondisi antara diri kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Moon, dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Dan di sini kalau bisa kamu sadari, buat kamu yang punya zodiak Gemini, bisa dikatakan kalau untuk masalah keuangan, untuk masalah usaha, untuk masalah pekerjaan, di sini so far tidak ada masalah. Artinya di bulan Juli ini berjalan cukup lancar, berjalan cukup bagus, kondisi keuangan juga berjalan cukup aman. Artinya juga kamu bisa menyeimbangkan neraca keuangan kamu, pemasukan juga cukup lancar. Tetapi di sini memang ada sedikit permasalahan di akhir bulan Juli tahun 2020 yang kaitannya dengan masalah keuangan. Tetapi hal ini dengan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh zodiak Gemini untuk bisa memanajemen keuangan, itu tidak akan menjadi sebuah permasalahan yang mendapatkan efek domino. Jadi ketika ada masalah keuangan, itu akan di-cut sampai di situ saja. Jadi tidak mendapatkan dampak yang signifikan untuk permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kemudian kalau untuk masalah usaha, untuk masalah pekerjaan, di hari Minggu ini sepertinya berada di dalam kondisi yang cukup aman, berada di dalam kondisi yang cukup oke, tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Jadi di hari Minggu ini bisa disadari untuk masalah keuangan, untuk masalah pekerjaan dan usaha itu sangat tidak ada masalah. Artinya kamu masih berada di dalam suatu koridor yang jelas untuk mendapatkan sebuah hal yang cukup positif di dalam kondisi keuangan maupun di dalam urusan pekerjaan dan usaha kamu. Tetapi di sini ada kartu The Moon yang artinya kamu harus berhati-hati dengan lingkungan eksternal kamu. Maksudnya apa? Untuk masalah keuangan, untuk masalah pekerjaan, walaupun cukup lancar, tetapi kamu juga harus berhati-hati dengan urusan eksternal kamu. Karena di luaran sana sepertinya ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Hampir satu frekuensi dengan Taurus, tetapi di sini kamu lebih spesifik lagi buat kamu yang punya zodiak Gemini. Jadi di pihak eksternal sepertinya ada beberapa orang yang sepertinya ingin berusaha menjegal kamu. Jadi di sini kamu harus meningkatkan kehati-hatian supaya kamu tidak terjatuh karena jegalan orang yang ada di sekeliling kamu. Kemudian untuk masalah hubungan asmara, di hari Minggu ini nggak tahu kenapa kok agak sedikit uring-uringan ya. Jadi antara kamu dengan pasangan kamu itu kok sepertinya tidak sependapat. Jadi ketika ada sebuah hal terkecil apapun, hal sepele kok sepertinya itu selalu dipermasalahkan hanya karena berbeda pendapat. Sebenarnya yang harus kamu sadari adalah ketika kamu dengan pasangan kamu punya perbedaan pendapat, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya bisa dimaklumi. Karena apa? Kamu dengan pasangan kamu itu dua kepala yang berbeda. Untuk menyamakan isi kepala itu memang perlu proses. Dan ketika ada sebuah perbedaan itu seharusnya tidak dipermasalahkan. Nah, kalau itu terus-menerus dipermasalahkan, maka apa yang ada? Yang ada adalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu itu bermasalah. Dan di hari Minggu ini sepertinya hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu ada sedikit permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cup. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Cancer menjelang akhir bulan Juli tahun 2020 ini akan menemui beberapa titik yang positif di dalam kehidupan zodiak Cancer. Jadi di hari Minggu ini tanggal 26 Juli tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Cancer, memang di sini kamu sangat bisa menikmati kehidupan sekali ya, terutama di dalam urusan pekerjaan dan di dalam urusan kondisi keuangan. Artinya di sini untuk masalah pekerjaan itu agak sedikit membaik ya. Maaf ya, agak sedikit membaik karena memang belum membaik secara seluruhnya. Jadi di sini agak sedikit membaik dibandingkan awal-awal bulan Juli tahun 2020. Jadi dalam urusan pekerjaan sepertinya sudah menampakkan sebuah progres yang positif dan itu sebanding dengan kondisi keuangan kamu. Ketika urusan pekerjaan kamu baik, ketika urusan usaha kamu baik, maka itu akan
akan sebanding lurus dengan apa yang menjadi rezeki kamu. Jadi di sini kalau bisa dikatakan rezeki yang kaitannya dengan kesehatan, rezeki yang kaitannya dengan keuangan itu berada dalam sebuah kondisi yang cukup aman. Artinya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di hari Minggu ini urusan pekerjaan nanti di hari Senin dan urusan keuangan sepertinya berada di dalam kondisi yang cukup baik. Jadi hal ini harus kamu syukuri, harus kamu nikmati ketika dalam kondisi yang cukup baik, dan hal ini terjadi sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020 nanti. Dan di sini memang ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu dapatkan ya di tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Juli tahun 2020 ini, dan ini harus kamu sambut dengan ceria. Karena apa? Karena sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020 nanti sepertinya kamu akan berada di dalam kondisi yang cukup membahagiakan buat kamu. Tetapi tidak untuk hubungan asmara kamu. Karena apa? Kalau untuk hubungan asmara sepertinya ibarat kata di dalam sebuah akuarium. Kamu itu ada tetapi kok seakan-akan nggak dianggap gitu loh. Kepiting itu ada tetapi kok kepitingnya itu nggak terlalu menjadi sorotan, nggak terlalu dianggap. Jadi sepertinya pasangan kamu itu ya kamu punya pasangan tapi kok pasangan kamu itu kayak nggak nganggep kamu itu ada gitu loh. Jadi seperti itulah. Jadi ibarat kata di dalam satu akuarium kamu itu ada di bawah, tetapi ke orang itu lebih terfokusnya ke ikan-ikan yang ngambang di ikan ngambang lagi, yang berenang ke sana kemari, kan nggak fokus ada di bawah, padahal kamu itu ada di bawah. Tetapi di sini karena kamu nggak dianggap, yang dilihat adalah hanya ikan-ikannya saja. Jadi antara Cancer dengan Pisces, maka apa yang terlihat? Yang terlihat adalah ikannya. Jadi seperti itu. Jadi ini perlu komunikasi yang lebih lagi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Ketika ada sebuah kondisi seperti saat ini, maka rasa saling menganggap satu sama lain itu adalah hal yang paling penting. Ini loh Cancer. Nah, jadi kamu nggak usah ragu-ragu untuk menunjukkan kalau kamu itu kepiting. Nggak usah ragu-ragu. Kamu kepiting hias di dalam satu akuarium, walaupun nggak dianggap, tetapi kamu di situ menyeimbangkan ekosistem di dalam sebuah akuarium itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacles, yang di sini artinya apa? Nah, di sini artinya di hari Minggu ini buat kamu yang punya zodiak Leo tidak bisa bersantai. Memang seperti biasanya Leo di hari Minggu ini sepertinya bekerja keras bagaimana untuk bisa menambahkan kondisi keuangannya agar semakin membaik dan membaik. Dan di sini sepertinya di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu pikirannya sudah untuk berusaha dan berusaha. Walaupun di hari Minggu ini sebagian besar libur, tetapi di sini Leo punya rencana bagaimana hari Senin nanti bisa menambah daripada sektor pemasukan. Jadi karena apa? Karena Leo ini punya tanggung jawab yang besar. Punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Maka dari itu dia nggak bisa bersantai di hari Minggu ini. Karena apa? Walaupun hari Minggu ini hari libur, tetapi pikirannya sudah jauh ke sana, visioner sekali. Karena dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi di sini memang ketika Leo merupakan salah satu tulang punggung di dalam keluarga, maka dia tidak ada waktunya untuk bersantai. Karena dia memang seorang pekerja keras untuk bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tetapi di sini yang harus kamu sadari adalah saya sarankan nggak usah terlalu mati-matian lah memperjuangkan sesuatu yang nantinya nggak kamu bawa mati. Jadi bekerja keras boleh, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesehatan kamu, aspek kemampuan kamu. Jadi nggak usah terlalu mati-matian untuk mencari sesuatu yang nantinya tidak kamu bawa mati. Jadi di sini usahakan memang ketika kamu bekerja semampunya. Yang penting tanggung jawab kamu terhadap keluarga itu bisa tercukupi, bisa terpenuhi, sehingga nanti bisa menciptakan sebuah kebahagiaan di bulan Juli akhir tahun 2020. Dan memang buat kamu yang punya zodiak Leo, di akhir bulan Juli nanti atau memasuki fase bulan kelahiran kamu akan mendapatkan banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali keajaiban, dan banyak sekali rezeki yang masuk daripada arah dan sumber yang tidak kamu sangka-sangka. Dan hal ini harus kamu syukuri. Memasuki bulan kelahiran kamu semuanya berjalan cukup positif, semuanya berjalan cukup baik, sehingga tidak terlalu ada sebuah permasalahan ketika nanti memasuki bulan Agustus tahun 2020 nanti. Jadi so far di hari ini cukup bagus. Dan juga ketika nanti memasuki
bulan kelahiran kamu juga berada di dalam sebuah kondisi yang cukup aman untuk segala aspek yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan hal ini harus kamu syukuri dan harus bisa kamu nikmati lebih lagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords. Artinya di sini kalau kamu pengen mendapatkan sebuah pencerahan di dalam kehidupan kamu, kalau kamu pengen mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kamu, ya maka kamu harus bisa melepaskan beban-beban yang membebani kamu. Kalau kamu masih menyimpan beban yang ada di dalam kehidupan kamu, bagaimana kamu bisa mencapai sebuah pencerahan di dalam kehidupan kamu? Yang terpenting saat ini adalah kamu bisa melepaskan beban-beban yang selama ini membebani kamu. Karena apa? Yang kamu butuhkan saat ini di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 ini adalah kamu membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerima apa yang dibutuhkan oleh diri kamu. Jadi kamu harus bisa melepaskan beban-beban yang selama ini membebani pikiran kamu, yang selama ini membebani diri kamu. Kalau kamu bisa melepaskan beban-beban tersebut, maka ya kamu akan enak menjalani kehidupan. Nah, apa masalahnya selama ini? Masalahnya selama ini adalah kamu itu terlalu membawa ke sana kemari beban yang menjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, kalau kamu membawa beban, maka kamu akan merasa keberatan. Oleh karena itu, kamu harus melepaskan beban yang memberatkan langkah kamu di dalam menjalani kehidupan kamu. Memang harus ada resikonya. Memang ada konsekuensinya, tetapi di sini kamu harus berani untuk bisa melepaskan beban-beban yang menjadi beban di dalam kehidupan kamu. Nah, beban itu apa? Beban itu sebenarnya sih masalah sepele-sepele. Karena kamu ini terlalu berpikir berlebihan, jadi masalah yang sepele itu terlalu kamu anggap serius. Nah, ketika masalah yang sepele itu kamu anggap serius, ya maka itu akan menjadi beban tersendiri buat kamu. Oleh karena itu, usahakan lepaskan beban-beban tersebut supaya apa? Tidak menghambat pekerjaan kamu dan juga tidak menghambat arus rezeki kamu. Dan yang terakhir juga, beban itu adalah urusan asmara kamu. Asmara itu kan seharusnya membahagiakan, bukan malah saling memberatkan. Nah, ketika hubungan asmara itu saling memberatkan, ya maka kamu harus bisa meringankan. Jangan malah menambah berat. Jadi itu adalah kunci utama buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 ini. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu 26 Juli tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Ya, di sini artinya apa? Ya, di sini sebenarnya memang ada beberapa hal yang ya sebenarnya memang agak sedikit rumit ya buat kamu yang punya zodiak Libra gitu ya. Kamu tuh sebenarnya nggak pengen cari masalah sih sebenarnya, tetapi di sini memang masalah yang masih suka nyari-nyari kamu. Jadi kesana pun kemari masalah itu selalu ngekor kamu. Kamu tuh seakan-akan diikuti oleh masalah gitu loh. Jadi seakan-akan masalah itu seperti CCTV yang mengamati kamu 24 jam. Bahkan ketika kamu diem pun masalah itu datang. Nah, jadi di sini memang untuk kamu yang punya zodiak Libra, yang harus kamu sadari adalah memang kamu belum bisa terlepas daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi di sini sepertinya keadaan saat ini tuh senang banget nyari masalah sama kamu. Jadi ketika kamu diam pun masalah itu datang. Maka dari itu kamu mau lari daripada masalah, itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang ada apa? Kamu harus menghadapi masalah-masalah ini. Nah, masalah yang kamu hadapi ini tuh apa gitu loh. Nah, yang pertama adalah masalah keuangan. Di sini memang masalah keuangan harus kamu akui dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya bahwa masalah keuangan ada sebuah permasalahan yang sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini masih belum bisa kamu selesaikan. Karena apa? Terdampak daripada urusan pekerjaan kamu yang sebenarnya membutuhkan sebuah kejelasan, yang sepertinya membutuhkan sebuah kepastian, dan juga urusan usaha kamu yang terdampak daripada masa-masa seperti saat ini, dan ini harus bisa kamu cari solusinya. Kamu sering berpikir ke sana, berpikir kemari, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi belum menemukan solusinya. Nah, bagaimana cara menemukan solusinya adalah mensederhanakan pola pikir kamu.
Jadi kamu itu berpikir tuh nggak usah terlalu berat, berpikir yang sederhana saja. Misalkan usaha kamu ada sedikit permasalahan, oh masalahnya apa, langsung diidentifikasi dan langsung diselesaikan gitu loh. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir dengan opsi A, opsi B, opsi C. Kalau kamu terlalu banyak mikir dengan beberapa perencanaan, maka ya ada kamu malah akan semakin terjebak di dalam situasi yang menjerumuskan ini. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan di hari Minggu ini adalah mensederhanakan pikiran untuk masalah pekerjaan, untuk masalah usaha, dan untuk masalah keuangan. Harus disederhanakan pikiran kamu. Supaya apa? Tidak berpikir secara berlebihan. Karena kalau berpikir secara berlebihan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permasalahan ini akan semakin membesar dan menetap. Jadi hal ini yang harus kamu lalui di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang terakhir adalah masalah hubungan asmara. Masalah hubungan asmara ada masalah, ya ada masalah. Kamu ada masalah diri kamu sendiri, pasangan kamu juga ada masalahnya sendiri. Tetapi di sini kelemahan pasangan kamu adalah ketika tahu kamu ada masalah, pasangan kamu itu malah menambah masalah kamu. Jadi seakan-akan memang kamu punya beban yang sangat berat di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 ini. Dan yang harus kamu ingat adalah ini adalah sebuah kesulitan. Memang ini adalah sebuah kesulitan, tetapi setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan kamu harus yakin itu, harus bisa semangat untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kamu harus yakin, harus percaya bahwa ini semua bisa dilalui dengan sempurna. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Swords yang di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Scorpio? Di sini memang ada beberapa hal yang membuat kamu itu merasa ragu. Ada beberapa hal yang sepertinya membuat kamu itu merasa ragu dan hal-hal ini sepertinya berada di dalam lingkup terdekat kamu karena sepertinya tidak ada yang bisa mensupport apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi di sini sepertinya apa? Sepertinya kamu itu agak sedikit ragu-ragu di dalam melangkah di hari Minggu ini kan. Di hari Minggu ini sepertinya pikiran kamu itu terlalu bercabang-cabang. Nah, ketika pikiran kamu ini terlalu bercabang-cabang, sepertinya tingkat ragu-ragu kamu ini sangat besar sekali. Jadi di hari Minggu ini kamu sangat berhati-hati sekali di dalam melangkah, sangat berhati-hati sekali di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kamu tidak ingin yang namanya mengulangi sebuah kesalahan yang sama, tidak ingin jatuh kepada sebuah permasalahan yang sepertinya sudah pernah kamu hadapi sebelumnya. Jadi di hari Minggu ini tanggal 26 Juli tahun 2020 kamu sepertinya ada sebuah tingkatan kecemasan, tingkatan keraguan-raguan yang ada di dalam diri kamu dan hal ini sepertinya memang cukup besar sekali ya dampaknya terhadap diri kamu terutama di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 ini dan di sini yang terdampak apa? Yang terdampak itu adalah 3 hal. Ketika kamu ragu-ragu dan terlalu berhati-hati, maka apa yang terdampak? Yang pertama adalah masalah keuangan. Masalah keuangan cukup terdampak karena apa? Kamu terlalu berhati-hati. Karena kamu terlalu berhati-hati, maka kondisi keuangan kamu cukup terdampak sekali di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua adalah urusan usaha dan urusan pekerjaan. Nah, ketika kamu ada sebuah rasa ragu-ragu, ketika kamu ada rasa kekhawatiran, ada rasa kecemasan, maka urusan pekerjaan kamu, urusan usaha kamu sepertinya ada sedikit hambatan. Dan hambatan ini sepertinya hanya akan terjadi di beberapa hari ke depan. Tetapi sampai dengan akhir bulan Juli nanti kamu pasti bisa kok melewati setiap hambatan-hambatan yang ada di dalam urusan pekerjaan maupun urusan usaha kamu. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan kemampuan bijaksana kamu bisa kok melewati setiap hambatan yang ada di dalam urusan usaha maupun di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di hari Minggu ini kamu nggak ingin ribet, di hari Minggu ini kamu nggak ingin ruwet, di sini sepertinya kamu ingin lebih dipahami lagi oleh pasangan kamu, walaupun terkadang pasangan kamu tidak terlalu bisa memahami kamu secara seutuhnya, tetapi di sini setidaknya kamu berusaha untuk memahami pasangan kamu, walaupun pasangan kamu terkadang tidak bisa yang namanya memahami diri kamu. Tetapi so far di hari Minggu ini cukup bagus, hanya rasa kehati-hatian, rasa keraguan-raguan yang sedikit agak mengganggu diri kamu di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Four of Cup dan kemudian di sini ada kartu Nine of Cup. Artinya di hari Minggu ini sepertinya kamu agak sedikit
bisa dikatakan mager gitu loh. Ibarat kata kamu diberikan satu pekerjaan, kamu bilang ah nanti dululah, nanti juga bisa tak selesaikan. Jadi di hari Minggu itu seperti itu. Dan hal ini sebenarnya nggak terlalu jadi masalah sih, karena memang kamu sudah cukup ya di 6 hari yang lalu, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kamu sudah cukup bekerja keras di dalam segala bentuk pekerjaan kamu, sudah cukup bekerja keras di dalam usaha kamu, dan di hari Minggu ini sepertinya kamu ingin merebahkan diri kamu dengan sesuatu yang lebih santai, dengan sesuatu yang tidak terlalu ngoyo. Karena apa? Karena di 6 hari yang lalu kamu sudah berusaha sangat keras sekali di dalam kehidupan kamu, di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha, dan di dalam urusan keuangan. Kamu juga sudah bekerja keras sekali selama 6 hari yang lalu. Jadi di hari Minggu ini sepertinya kamu ingin bisa lebih merilekskan diri, lebih ingin beristirahat, ingin menikmati hari Minggu dengan santai, ingin menikmati hari Minggu dengan tidak ada beban. Tetapi di sini walaupun ada beberapa masalah yang muncul di hari Minggu ini, tetapi itu nanti di hari Senin pasti akan bisa kamu selesaikan. Kemudian di sini ada kartu Nine of Cups yang artinya apa? Artinya walaupun di hari Minggu ini kamu menyimpan masalah, hari Minggu ini kamu menyimpan tanggung jawab, tetapi nggak perlu khawatir, di hari Senin nanti kamu sudah mempersiapkan rencana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di hari Minggu ini masih kamu simpan. Jadi di hari Minggu ini memang sepertinya kamu terkesan dalam tanda kutip menyimpan permasalahan untuk kamu selesaikan nanti di hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020. Jadi kesimpulannya di sini, di dalam hal apapun yang kaitannya dengan pekerjaan, usaha, dan keuangan, di hari Minggu ini kamu ingin agak sedikit bersantai, menikmati kehidupan di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, di hari Minggu ini juga tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya antara diri kamu dengan pasangan kamu. Jadi artinya di hari Minggu ini, di dalam kondisi hubungan asmara kamu antara kamu dengan pasangan kamu itu berada dalam kondisi yang sama-sama bisa saling support dan ingin menikmati hari Minggu ini berdua dengan pasangan. Kalau kamu yang menikah, dan kalau yang belum menikah ya kamu dengan pasangan kamu sepertinya masih flat seperti biasa ya, chattingan ya gitu-gitu aja, kemudian juga teleponan gitu-gitu aja, jalan pun juga terkadang gitu-gitu aja. Tetapi di sini so far yang paling penting adalah masalah yang di hari Minggu ini kamu simpan, nanti di hari Senin harus bisa kamu selesaikan. Itu adalah poin utama buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Ke-12 zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate, semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab. Dan mau yang personal reading, ramalan bulanan menurut nama kamu di bulan Agustus tahun 2020, bisa langsung DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau bisa inbox di Facebook fanspage Zodiak Harian. Sertakan screenshot kalau kamu sudah subscribe channel Zodiak Harian, karena itu adalah sebagai tiket untuk mendapatkan free personal reading di Facebook fanspage Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, untuk pesan yang sudah masuk kita balas di hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sampai dengan jam 4 sore kalau hari Sabtu, kalau hari Senin sampai dengan hari Jumat sampai dengan jam 8 malam. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya, dan seperti biasa saya ucapkan kalimat terakhir, semoga kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menerpa kita saat ini. Dan Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dining Pangasuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.